Halo teman, galbay kredivo 20 juta tapi tidak ditagih malah sangat berbahaya. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sudah melakukan gagal bayar di aplikasi kredivo, karena sekarang kredivo termasuk aplikasi yang sangat besar sekali ya teman, lebih besar dari aplikasi kecil-kecil. Dari ini di bawahnya aku laku, jadi penggunanya sangat amat besar. Tercatat sekitar 50 juta pengguna aplikasi kredivo ini dan banyak sekali yang sudah melakukan galbay alias gagal bayar. Nah, kenapa saya bisa katakan kok bisa aplikasi kredivo kalau sudah galbay tapi tidak ditagih malah berbahaya? Nah, ini karena kalau kita sudah galbay itu kita akan ditagih teman, baik melakukan WA atau telepon akan ditelepon 1 kali sehari atau 2 kali sehari terus menerus selama 1 bulan. Itu pasti ada penagihan ya teman. Nah, teman saya ada yang tidak ditagih lewat WA atau telepon karena nomornya sudah dihapus atau dicopot kartu dengan yang baru, dan ini sangat amat berbahaya. Kenapa? Karena kalau tidak dihubungi berarti pihak kredivo akan langsung menjadikan kita sebagai sasaran untuk ditagih langsung ke rumah. Ini biasanya akan berlaku 1 bulan atau 2 bulan teman, jadi akan masuk server ke orang yang akan ditagih. Nah, jika umpamanya kita tidak ditagih lewat WA telepon, kita tidak ditagih ke rumah, itu bagaimana bang? Apa sanksi yang akan dilakukan selanjutnya oleh kita kepada aplikasi kredivo? Nah, biasanya kita akan kena yang namanya slik OJK, dan itu sangat amat berbahaya, terutama buat teman-teman yang punya pinjaman besar lebih dari 20 juta rupiah. Itu akan kena yang namanya slik OJK. Jadi kita kalau kena itu artinya riwayat pinjaman kita jadi jelek, nama kita di bank jelek, jadi kita tidak akan bisa melakukan pinjaman di bank swasta, nasional, KUR, BRI, kredit HP, kredit motor, kredit perumahan atau yang lainnya tidak akan pernah bisa, karena kita sudah di blacklist ya teman. Jadi jangan pernah coba-coba untuk ajukan pinjaman di bank, itu tidak akan pernah bisa, dan ini sangat amat berbahaya sekali ya teman. Jadi teman-teman jangan senang dulu kalau umpamanya tidak ditagih lewat WA, telepon, tidak ditagih ke rumah, karena ada konsekuensi yang lebih berat yaitu BI checking, dan itu harus diterima karena memang teman-teman sudah melakukan, dan ini konsekuensi teman-teman, jadi harus teman-teman terima dengan legowo. Nah, terus bagaimana bang? Saya harus bagaimana kalau pinjam uang? Nah, teman-teman harus hindari bank kalau ingin pinjam uang. Misalnya teman-teman butuh uang untuk modal usaha atau yang lainnya, bisa teman-teman pinjam di keluarga atau teman-teman, karena kalau teman-teman pinjam di instansi itu sudah tidak akan pernah bisa, kecuali pinjaman online ilegal itu tidak memerlukan slik OJK, jadi mungkin masih bisa ACC, tapi dengan catatan kalau pinjaman online ilegal itu sangat besar bunganya, sangat amat masif nagihnya, karena bisa sadap kontak juga, jadi sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Lebih baik teman-teman kalau ingin modal usaha ya pinjam di teman atau keluarga, karena untuk yang kena BI checking tidak akan pernah bisa melakukan pencarian di bank swasta atau nasional. Jadi itu saja tentang masalah galbay kredivo 20 juta tapi tidak ditagih malah sangat berbahaya karena terindikasi akan kena BI checking. Jadi teman-teman harus tahu ini dan paham tentang ini agar ke depan tidak terjadi yang namanya salah persepsi tentang masalah ini. Teman-teman harus tahu, sudah paham tentang masalah ini karena saya sudah buat video tentang ini. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.